Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi identitas nasional. Di dalam bab identitas nasional, terdapat 4 subbab. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, faktor pembentuk identitas nasional. Dan yang ketiga, parameter identitas nasional. Dan yang keempat, faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Subbab pertama, pengertian identitas nasional akan dijelaskan oleh Saudari Tasya. Pengertian identitas nasional. Menurut Stella Ting Tomei, identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Sedangkan pengertian identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang nantinya akan membedakan dengan bangsa lain. Nama saya Indah Fitri Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pembentuk identitas nasional. Lahirnya suatu identitas nasional, bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, keagamaan atau sakralitas agama, pemimpin bangsa atau tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Dan yang kedua, yaitu keagamaan atau sakralitas agama. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pemimpin bangsa atau tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Nama saya Alvida Dewi Meviana. D. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Sejarah bangsa. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. F. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. G. Kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengaduan, dan partai politik. Nama saya Ilyas. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3 tentang parameter identitas nasional. Pertama di sini ada poin A dan poin B. Poin A menjelaskan tentang pengertian identitas nasional, sedangkan poin B menjelaskan tentang parameter identitas nasional. Secara
terminologis, istilah identitas nasional yaitu adalah suatu ciri tertentu yang dimiliki dari suatu bangsa yang secara filosofis atau ideologis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa-bangsa yang lain. Sedangkan parameter identitas nasional yaitu suatu ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Dalam parameter identitas nasional ini ada juga indikator suatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan juga indikator identitas nasional. Indikator sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat antara lain, pertama ada identitas nasional yang menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Terus juga ada lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan juga ada tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Sedangkan indikator identitas nasional itu antara lain, pertama ada pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat seperti adat istiadat, kata kelakuan, dan juga kebiasaan. Juga ada lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara seperti bendera, bahasa, dan juga lagu kebangsaan. Ada juga alat perlengkapan dan yang terakhir yaitu tujuan yang dicapai suatu bangsa seperti budaya unggul dan prestasi di bidang tertentu. Di dalam parameter identitas nasional ini juga ada unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan ukuran parameter sosiologis, yaitu suku bangsa dan kebudayaan. Terus juga ada bahasa dan kondisi geografis. Di sini saya sudah memberikan contoh identitas nasional negara Republik Indonesia. Antara lain, pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu sang merah putih. Dan juga ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Nama saya Ardika Bahardin Syafi'i. Saya akan menjelaskan subbab nomor 4, yaitu faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri. Ada dua faktor yang mendukung kelahiran identitas suatu bangsa, yaitu faktor objektif dan subjektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demokratis. Sedangkan faktor subjektif adalah faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara 4 faktor penting, yaitu 1. Faktor primer, yang kedua faktor pendorong, ketiga faktor penarik, dan yang keempat faktor reaktif. Faktor yang pertama adalah faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Kemudian faktor kedua yaitu faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Faktor yang ketiga yaitu faktor penarik. Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantaan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat.
Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia.